Tuhan yang saya kasih, bantu kami supaya kami lebih mengenalmu lebih dalam. Tuhan, supaya kami lebih dekat mendekatkanmu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua selamat pagi. Saudara-saudari yang di online juga selamat pagi. Kita pagi ini mendengarkan Yesaya pasal 45 yang sangat penting. Kenapa? Seberapa pentingnya? Ini ada sejarah yang berubah. Dari sini bagaimana bangsa Israel lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya ada Tuhan, selain saya tidak ada Tuhan yang lain. Saya ada Tuhan, selain saya tidak ada lagi Tuhan yang lain. Kata-kata ini di pasal ini diurang-urang terus selama 8 kali. Ya di sini ini ayat pertama, Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang di tangan kanan yang kupegang, supaya kamu menundukkan bangsa-bangsa di depannya dengan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu depannya, supaya pintu-pintu di depannya tidak ditinggal. Ayat 1 sampai 13 Tuhan mengurapi Kores. Dan ini pasal ini kita mengikuti pasal yang 45 yang terakhir, yang pasal 44 yang terakhir. Ya sini bersama Kores itu memberitahu aku hendak berjalan di depanmu dan hendak meletakkan gunung-gunung dan mencakap puri-puri dan mencakap parang-parang besi. Dan itu menceritakan Raja Kores. Dan Tuhan memilihnya untuk membangun kerajaan dan juga bagaimana membangun kembali bait suci Tuhan. Itu Yehuda di bagian selatan untuk menyerang bangsa Yehuda dan Tuhan memusnahkannya. Dan Kores sampai di Babel dan berjumpa dengan orang tua ya. Waktu itu adalah Nabi Daniel masih hidup. Dan Daniel berjumpa dengan Raja Kores dan firman ini diberikan kepada Raja Kores untuk melihat. Dan Raja Kores sangat terkejut. Ternyata saya ada Tuhan yang telah memilih. Walaupun saya tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan sudah memilih saya dan mengikat pinggangkan kepada saya. Dan seluruh bangsa-bangsa sujud di hadapan saya. Dan kita lihat pasal lain gitu. Yang ayat 1, 3. Isi lagi. Ayat 1. Ayat 1. Raja Persia yaitu Raja Kores.
itu menyalakan bagaimana Raja Kores itu membicarakan. Dan dikatakan kalau bangsa-bangsa mereka itu menertawakannya, Tuhan adalah Tuhan yang di langit yang memberikan semua yang ada di bumi ini pada saya. Kenapa dia tahu? Itu dia sama dengan di pasal Yesaya pasal 45 ini. Dan bagaimana dia tahu Tuhan dia membangkitkan kembali, yaitu pasal Yeskiel pasal 1. Dia adalah Tuhan. Ya, sini dikembalikan ini. Dia ada Tuhan, ini tidak ada lagi yang lain selain saya. Jadi sangat penting diberitakan kenapa bangsa yang menguasai di dalam bangsa-bangsa ini Tuhan memberikannya. Jadi tentang kerajaan surga ini sangat penting. Dia memilih hambanya yaitu Yakub. Jadi bangsa Israel sebagai satu kerajaan. Jadi utara dan selatan sudah meninggalkannya. Dan dia sudah mengutus nabi untuk memberitahukannya, tetapi itu tidaklah berguna. Dan akhirnya Tuhan memusnahkan utara dan selatan karena mereka tidak mau mendengar. Walaupun kamu ada orang pilihan Tuhan, tapi negaranya akan hancur. Jangan kamu merasa kamu ada seorang Kristen, kamu juga sama. Jika kamu tidak memuliakan Tuhan, Tuhan dengan karakternya melakukan sesuatu. Utara Yehuda hancur dan Israel juga hancur. Tuhan yang kita percaya apakah tidak berguna? Sedang ada yang lebih pintar dan hebat dari Tuhan kita. Jadi negara ini hancur dan Tuhan bagaimana melakukan? Tuhan memilih hambanya yaitu Yakub. Tidak ada satu pun yang berubah. Tuhan yang memilih, Tuhan akan menyelamatkan sampai akhir dan Tuhan juga akan melindungi sampai akhir. Tapi rakyat yang saya selamatkan, yang mau saya selamatkan tapi tidak mau dengan saya. Jadi di sini terjadi ada yang sangat penting, yaitu Daniel, mereka dibawa dalam pembuangan. Dia bisa melewati 9 generasi kerajaan. Dan sampai juga di Nebukadnezar, yaitu sujud kepada Tuhan. Kalau itu mengakui Tuhan ada Tuhan. Di dalam kerajaan bangsa lain, negara asing juga sujud di hadapan Daniel. Dan Daniel mengembalikan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel tidak bisa berpikir karena Tuhan bisa memilih bangsa raja dari bangsa asing. Dan merasa kalau Asyur lebih kuat dan juga dia berpikir Babel lebih kuat dan juga Raja Persia lebih kuat. Dan juga dia setiap raja yang mereka sembah atau berhala yang mereka sembah lebih kuat dan lebih hebat daripada Tuhan. Jadi saat itu Babel yang paling kuat. Dan yang lebih kuat lagi itu Raja Persia. Dan di sini akhirnya yang keluar Raja Kores. Bisa dia memahami firman ini. Jadi saya yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun saya tidak mengenalnya. Ini maksudnya di kata-kata Raja Kores ya. Kita lihat lagi firman Tuhan. Ayat keempat. Oleh
karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sehingga engkau tidak mengenal aku. Ayat kelima, dikatakan sekali lagi, akulah Tuhan yang tidak ada orang lain kecuali tiada Tuhan lain. Setelah mempersenjatai engkau dan sekali untuk mengenal aku akan mempersenjatai engkau. Jadi lebih simple dikatakan, jadi Tuhan membuat Raja Kores mengenalnya, dan Tuhan juga terus berbicara kepada Raja Kores. Kenapa? Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan yang tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tiada lagi yang lain. Ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Jadi dari situ percaya itu ada satu Tuhan yang berkuasa atas gelap, dan ada satu Tuhan yang berkuasa atas terang. Ada satu Tuhan yang mengatur nasib mujur dan nasib maram. Tapi Tuhan berkata, semua ini dari saya memilihmu. Walaupun engkau tidak mengenal saya, tapi saya tetap mengenalmu. Tidak satu pun yang tidak bisa. Karena saya memilihmu sampai saat ini. Saya melakukan ini karena hamba saya Yakub ada bangsa Israel yang saya pilih. Ayat 1 ya, Tuhan mengurapi Kores. Ayat ke-8, karena hamba saya Yakub. Ayat 9-13, memperbarui raja, istana dan juga bait suci Tuhan. Ayat 9, celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lagi bersembunyi. Dan adakah tanah yang berkata pembentuknya? Dan semuanya ada telah dibuat oleh Tuhan. Dan di situ dikatakan itu Tuhan menghakimi Babel, menyatakan keselamatan. Di sini Tuhan memperlihatkan semua itu kepada Raja Kores. Dan Raja Kores memberitakan berita ini sama seluruh kerajaan, yaitu tentang Raja Persia. Dari situ banyak orang melihat kalau bangsa Israel banyak permasalahan. Dan kita bawa lagi ke bawah firman Tuhan, kita melihat mereka banyak permasalahan. Celaka orang pertama pembentukan yang tidak ada dari pelik saja adalah tangannya berkata kepada pembentuknya. Ayat 10, celaka orang yang berkata pada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Dan siapa yang berkata kepada penciptanya, yaitu bangsa Israel, bagaimana mungkin kita di dalam pembuangan? Dari situ keinginan hatinya dan pengharapan sekali lagi bagaimana mereka keluar dari Mesir, bagaimana Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Dari sini kekuasaan dari Raja Babel. Jadi di bawah pemerintahan kekuasaan Raja Persia. Dan kenapa tidak mengutus Musa datang untuk membimbing mereka keluar? Dan juga kembali lagi membentuk satu tata kerajaan Daud. Semestinya begini, kenapa sekarang raja asing
orang asing yang datang membimbing kita. Sebenarnya bangsa Israel sangatlah menyusahkan ya. Ingin menyelamatkanmu, tapi mesti menurut keinginan, kehendak kamu. Dan saya menyelamatkan kamu dan berkata ini tidak baik, semua ini kehendak Tuhan. Sendiri aja dalam pembuangan. Sendiri pun dalam pembuangan dan dalam pembuangan. Sendiri sudah membunuh banyak nabi. Sudah membuat dari Yerusalem menumpahkan darah orang yang tidak bersalah dari sini dan sampai ke sana. Tapi sekarang Tuhan datang menyelamatkanmu. Dan Tuhan membangkitkan Raja Kores yang tidak mungkin. Tapi kamu berkata ini ada permasalahan. Ini ada permasalahan yang sangat besar. Dan ini ada permasalahan orang sendiri. Karena senang menurut pemikiran sendiri. Dan dengan kepikiran sendiri berdoa. Dan merasa Tuhan dengan cara ini, Tuhan engkau membantu saya. Jika dengan tidak bermasalah ini, Tuhan engkau ada masalah. Dan terus yaitu seperti Priuk berkata kepada pembentuknya dan seperti anaknya berkata pada ayah dan ibunya. Dan inilah keadaan bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, bagaimana, kenapa, pantaskah kamu berdebat dengan saya? Kita lihat ayat 11. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepada atau mengenai yang dibuat tanganku? Ya, ini saja. Kamu tidak ada kekuasaan bertanya bagaimana saya melakukan apa. Tuhan bertanya kepada bangsa Israel, status kamu apa? Kamu tidak ada kekuasaan untuk bertanya kepada saya. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan aku yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Saya dengan keadilan saya membangkitkan Raja Kores. Aku melepaskan, membangun kotaku dan melepaskan orang-orang yang dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah Mesir segala dari Ethiopia. Jadi bukan berbicara kepada Raja Kores. Bukan begini. Tapi Tuhan yang menciptakan semesta alam berbicara kepada Raja Kores. Kamu melakukan dengan begini. Karena akulah Tuhan. Dan kita punya pemikiran, kita banyak punya pemikiran kita sendiri. Ya kita disenang lagi dengan keagamaan dan juga rencana kita sendiri supaya Tuhan tanda tangan dan maksudnya menyetujui keinginan kita, rencana kita. Jadi kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kamu mengikuti saya dengan maksud kehendak saya. Tapi Tuhan berkata bukan begini. Tuhan, kita bukanlah Tuhan yang kita perintahkan, maksudnya kita tekan ya. Bangsa Israel banyak ada Musa yang lain membimbing kita keluar dari Babel, keluar dari Persia. Tuhan berkata, kamu dibawa urapan berkat yang dari raja, maka kamu bisa keluar. Kamu masih tetap di Yerusalem. Kamu orang yang pertama sampai ke Yerusalem baru bisa membangun bait suci.
Jangan merasa kerajaan kamu atau sudah musnah, kamu ingin kemana dan kemana. Kamu menyuruh kamu tinggal di tempat itu dan menyuruh kamu jangan pergi kemana-mana. Jadi Tuhan membentuk orang yang tidak dibawa dalam pembuangan 4 penjuru dan kembali ke Yerusalem, dan di tempat ini membangun kembali bait suci Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan, tetapi manusia tidak memahaminya. Dan manusia terus berdebat. Dan saya berpikir ya, menjadi Tuhan itu tidaklah mudah ya. Dan bangsa Israel memang sangat sulit untuk dibimbing. Maksudnya juga sama, kita juga sangat sulit untuk membimbing kita sama. Dan kita masuk ke bagian kedua, ayat 14 sampai 24. Tuhan yang menciptakan kita dan juga yang menyelamatkan kita. Ayat 14 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Tuhan yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Ayat 14, bangsa-bangsa juga sujud menyembah kepada Raja Kores. Tuhan diam di tengah-tengahmu. Beginilah firman Tuhan, tidak ada yang lain di samping Dia, tidak ada Allah. Tuhanmu lebih besar dari Tuhan saya. Tapi Tuhan kamu, Tuhan yang mana? Tapi Raja Kores berkata, ialah Tuhan Allah. Semua bangsa-bangsa semua diserahkan pada saya. Jadi bangsa-bangsa mesti mengenal Tuhan Allah kita. Ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan dirinya dan Allah Israel juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya itu mendapat malu dan kena noda juga. Jadi di sini menjelaskan orang yang menyembah berhala dan setiap orang juga melihat. Tapi langit dan bumi dan isinya Tuhan yang menciptakan. Yang bisa melihat dan tidak bisa melihat Tuhan yang menciptakan. Jadi orang membuat satu batu buat berhala dan menyembahnya. Tuhan yang nyata, tapi Tuhan menyembunyikan dirinya sendiri. Tuhan ada, tapi kerajaan kita hancur dan kita dibawa dalam pembuangan. Dan sepertinya tidak terlihat, atau sepertinya Tuhan menyembunyikan diri. Dan Tuhan akhirnya menjawab ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Ya benar, kamu tidak bisa melihat saya, tapi kamu bisa berdoa. Kamu berdoa, kamu ada manfaatnya. Kamu berdoa bukannya untuk menyembunyikan diri, tetap buktikan berdoa dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar dan memberitakan apa yang lurus, dan hati narunimu akan memahami. Bagaimana kamu menyembah bumi, berhala bumi? Karena kamu ingin mendapatkan bumi. Dan kenapa kamu menyembah berhala dewa kemakmuran? Karena ingin mendapatkan kemakmuran. Jika kamu menyembah dewa kemakmuran, kamu akan bertambah miskin. Karena kamu menyembah dewa bumi, kamu akan merayani bumi. Tapi Tuhan berkata terbuka ini, di dalam adalah kebenaran dan juga
berita yang lurus. Kamu dengan keadilan datang mencari saya, kalau saya akan menjawab kamu. Jadi bangsa-bangsa aja mesti mengenal Raja Kores yang mengenal Tuhan. Ya, Raja Kores percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan ini biarpun tidak sepertinya tidak terlihat, tapi kamu berdoa, dia mendengar. Itu bagian yang terakhir ayat 19-24 yang kecil ya. Bangsa-bangsa juga akan mendapatkan keselamatan. Ayat 20, berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang menggarap patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Ya, di sini bangsa-bangsa yang terluput ini kepada bangsa Israel. Dan sini katakan, kamu memberitakan tentang segalanya, segala pengetahuan kamu. Apakah tidak ada tahap saya pada saya? Tuhan bertanya satu hal. Dari sejak dahulu, yaitu zaman dahulu, berkata, saya adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yes, Tuhan sendiri yang berkata, sayalah yang menciptakan langit dan bumi. Memang benar, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dan sini memberitakan semua dengan jelas. 100 tahun yang akan datang, Tuhan sekarang sudah memberitakan dengan jelas. Saya yang berkuasa. Dan juga Tuhan mengatakan apa? Dan begini. Sejarah di dalam tangan saya, bangsa-bangsa di dalam tangan saya, masa yang akan datang semua juga di dalam tangan saya. Dari situ ayat 22, berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan dari ujung-ujung bumi. Saya ada Tuhan, tidak ada lagi Tuhan lain selain aku. Ya, ini seluruh bumi. Bangsa-bangsa datang untuk memuliakan Tuhan. Di ayat 23, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku keluar sebenarnya suatu firman tarikinus, dan semua orang akan berlutut tekuk lutut di hadapanku dan bersumpah setia dalam segala bangsa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan dan semua menyembahnya. Jadi sampai akhir semua orang akan mengenal Tuhan. Dan kita memohon Tuhan membantu kita. Jadi kita dalam kepercayaan kita sudah lama banyak yang dibengkokkan ya. Dan kita percaya sampai akhirnya tidak ada faedahnya dan juga mengikuti yang lain, maksudnya berharap gitu ya. Jadi bukan satu bagian ini, jadi bukannya kamu pergi untuk menyembah berhala yang lain, tetapi setiap kamu yang kamu pikirkan, semua yang kamu dalam pemikiran kamu sendiri. Kehidupan manusia yang paling penting adalah dengan tetap ya mengikuti kebaktian, dan juga yang tujuan yang kedua ada pertama mengikuti ya kebaktian dengan baik, dan juga kedua beli rumah ya, sebenarnya beli rumah sangat bagus ya, baik. Ya. Jadi saya percaya kepercayaan itu dan perahan dan ya ada satu sendiri pribadi berubah, ada yang penting ya. Yang terbaik ada kita memberi rumah yang berjalan di kejaran ini. Kita mesti menarik kembali dan mari kembali. Bagaimana kita
percayakah kita dengan Tuhan ini? Tapi sebenarnya Tuhan ini tetap ada, walaupun kita tidak percaya atau percaya, Tuhan ini tetap ada. Kamu tidak percaya dengan Tuhan ini, tetapi bangsa-bangsa percaya dengan Tuhan ini. Kenapa kamu tidak percaya kepada Tuhan ini? Tuhan ini yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan ini yang menciptakan langit dan bumi. Dari zaman dahulu sudah ada dinyatakan Tuhan yang memberitakan keadilan dan kebenaran. Kenapa kamu tidak ingin Tuhan ini? Tuhan ini sangat mengasihi kamu sampai selama-lamanya, dan menyelamatkan kamu sampai selama-lamanya. Kapan kamu memohon kepada Dia menyelamatkanmu? Dan di dalam hati kamu, saya pikir-pikir dulu, kamu apa yang kamu pikirkan? Dan Raja Kores juga sudah berpikir habis. Dan Raja Kores berkata, seluruhnya milik saya, seluruh bumi milik saya. Dan saya tidak memikirkan hal yang lain. Seluruh bumi milik saya. Semua bangsa rakyat milik saya. Semua yang tidak menjadi milik saya akan saya pukul, dan semuanya milik saya. Tapi saya percaya Tuhan ini. Dan kamu bangsa Israel, apa yang kamu pertimbangkan? Kamu sangat bodoh. Ada Tuhan yang sangat baik terhadap kamu, tapi kamu tidak mau. Saya tidak mengenalnya, tapi Dia mengasihi saya, mau saya. Apa yang Tuhan perintahkan pada saya mau melakukan. Dan apa yang Tuhan beritakan, saya beritakan pada seluruh dunia. Hanya Tuhan satu-satunya. Dan siapa yang ingin kembali ke Yerusalem dan Tuhan menyertai dan memohon Tuhan membantu kita supaya kita sekali lagi terhubung dengan Tuhan. Mohon Tuhan membantu kita. Haleluya. Bagi kita sini, kita berkata, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Tuhan hanya satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain. Engkau adalah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Bagi kita semua, kita berdoa. Kita berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan.
Tuhan, telinga kami terbuka. Dengarlah saudara-saudari Gereja 611, dengarlah. Dengarlah saudara-saudari Gereja 611, dengarlah. Saudara-saudari Gereja 611. Amin. Tuhan, Engkau Tuhan kami satu-satunya. Dengarlah Gereja 611. Tuhan, roh kami terbuka untuk-Mu. Amin. Kita dengan sepenuh hati Gereja 611. Dengan sepenuh hati Gereja 611 masih mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami mau Engkau. Dan kami dengan sepenuh hati, dengan teguh hati memuliakan-Mu. Amin. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kamu Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang adil. Tuhan, Engkau penyelamat kami. Tuhan, kami tertuju padamu. Dan kita sekali lagi berdeklarasi, tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau. Tidak ada Tuhan lain. Saudara-saudara semua, kami bersedia mengasihi Tuhan. Kita angkat tangan kita supaya Tuhan melihat tangan kita. Tuhan, Engkau Tuhan kami. Kita di dalam-Mu. Kita memuliakan Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Karena Tuhan Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang mengasihi saya. Tuhan, Engkau yang mengasihi saya, yang menciptakan kami, Allah Bapa. Engkau Allah Bapa. Di hati kami yang sangat baik. Dan saudara kita ambil Yesaya 4 dan 5. Karena saya hamba-Mu. Ayat 4, oleh karena hamba-Ku Yakub diganti dengan nama kita sendiri. Maka Tuhan, tidak ada Tuhan lagi yang lain selain Engkau. Dan kita dengan ayat 4 dan kelima kita berdoa. Kita ada Tuhan yang mengenal kita. Dan kita bersama membuka mulut kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih saya. Karena Engkau Tuhan satu-satunya selain. Tiada lagi Tuhan yang lain. Karena Engkau memanggil kami dan memilih kami, maka aku memanggil Engkau dengan nama-Mu, mengenali Engkau. Tuhan Yesus, kami di sini
dari saudara-saudara yang di online, dari yang lain. Dan sekarang kami angkat tangan kami dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh hati mengasihimu. Dan Tuhan berkata, dahulu kami tidak mengenalmu, tapi Engkau menghibur kami dan memanggil, mengenal kami dan memanggil nama kami satu persatu. Tuhan, terima kasih. Dan dahulu kami tidak mengenal namamu, tapi Engkau sudah memilih kami, dan sudah mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Dan Kau berkata, seumur hidup kami dari satu jalan, dan seumur kami mengikuti jalan-Mu, dan jalan-jalan-Mu. Dan sebabnya tidak mudah, dan kami hadapi setiap masalah, dan kami percaya padamu. Dan banyak yang kami lakukan, saudara-saudara semua, di saat kamu jalan mengikuti Tuhan, di saat Tuhan memilihmu dan memanggil namamu ke hatimu, ada memberi rumah, yang paling penting ada pekerjaan, yang sangat penting adalah keadaan kita ini. Dan saya tidak bisa modal sekolah bisa mendapatkan ranking pertama. Saudara-saudara semua, kita sampai di sini, tapi Allah Bapa yang menciptakan kita, apakah kita ada menaruh Tuhan di dalam hati kita, mengutamakan Tuhan, memohon Tuhan menyinari kita? Jika di dalam hatimu kamu tidak menaruh Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, dan kamu berjalan bertambah tidak baik. Dari sini kita berdoa kepada Tuhan. Misalnya di dalam kehidupan kamu, kamu pacaran, kamu melihat pacaran ini, cinta kamu lebih tinggi daripada langit. Saya mengenal satu orang lain, kamu tidak bisa ditindas, atau bisa kamu ditindas, kamu bisa ditindas, kamu merasa tidak adil. Dan saya melakukan balas dendam, saya akan membalaskan dendam ini karena saya ditindas. Tapi saudara-saudara semua, apakah kamu dalam keadaan seperti ini? Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Yesus, kami berterima kasih. Engkau sudah memilih nama kami. Kamu manggil nama kami di dalam kehidupan kami. Kami lupa kepadamu. Kami tidak pernah menaruh Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sibuk dalam pekerjaan kami. Kami sibuk pacaran. Kami sibuk dengan permasalahan keluarga kami. Dan kami mengejar semua jati diri. Dan juga mengejar ingin membeli satu rumah. Dan kami mengejar harta dunia. Tapi Tuhan, kami ciptakan langit dan bumi. Kami lupa kepadamu, kehidupan kami yang paling penting ini. Dengan sepenuh hati, dengan seutuhnya, Kau memuliakan Tuhan kami. Tapi kami lupa kepadamu, Tuhan. Tuhan, mohon bantu kami, bantu kami. Selain Engkau, tidak ada Tuhan yang lain. Kami tidak lagi memuji uang, dan tidak lagi memuji berhala. Dan tidak membentuk berhala lain. Otoritas kami menjadi ini berhala kami. Selain-Mu, Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dan berbicara dengan hati kami, Kau tidak ada Tuhan lagi, tiada lagi Tuhan lain dalam hati kami. Tuhan, kami ada orang yang sangat dikasihani, kasihinilah kami.
Kami mengejar berhala, menyembah berhala, tapi tidak menyembah-Mu Tuhan. Tuhan bantu kami. Tuhan, selain-Mu tidak ada Tuhan lagi yang lain. Tuhan, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan bantu kami supaya kami tidak ada Tuhan lagi yang lain. Dan Tuhan kita kalau kita tahan, kita bangkit di dalam kita nyanyikan lagu ini dengan roh. Tidak ada Tuhan lagi selain Engkau Tuhan. Siapa ada yang bukan milik Tuhan? Di dalam hati mata kita selain hanya ada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan Engkau yang satu-satunya, tidak ada lagi Tuhan yang lain. Tuhan, kami memuliakan-Mu. Ya, sepenuh hati sepenuh hati kami memuliakan-Mu. Ya, saudara semua di sana kita menyanyi, kita membuka mulut kita, Tuhan memberikan kita kebebasan. Apa yang kita pegang di dalam hati kita, apa yang kita minta, kita membawa pada Tuhan, ya Tuhan kita. Tuhan hanya Tuhan kita, Tuhan kita satu-satunya. Ya Tuhan, Engkau berkata, Engkau ada Tuhan. Selain Engkau tidak lagi Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Kita hari ini kita berdiri hadapan-Mu dan saudara-saudara yang di Oren. Dan selain Engkau tidak ada Tuhan yang lain yang bisa membentuk dan kami dengan sepenuh hati memuliakan-Mu. Kami hanya satu-satunya mengikuti-Mu. Ini ada perjanjian kami. Kami ini doa kami. Tuhan, kami berharap kepada-Mu. Kami tetap hanya Engkau-lah Tuhan. Engkau memilih Raja Kores dan membuat bangsa-bangsa kembali kepada dan mengenal-Mu. Saudara-saudara semua, bolehkah kita bersama angkat tangan kita? Kita mendoakan untuk bangsa-bangsa. Kita berdiri di Hong Kong dan kita sebagai orang Cina dan juga Taiwan dan banyak lagi bangsa-bangsa lain. Mereka kita berdoakan negara-negara kita dan negara kita kembali kepada Tuhan dan mengenal Tuhan kita. Dan mereka mengenal dan kita berdoa, Tuhan, kami membutuhkan, kami memuliakan Nama-Mu, kami mewakili Indonesia untuk berdoa supaya bangsa-bangsa Indonesia, supaya orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia mengenal-Mu, mengenal Engkau Tuhan Juru Selamat. Engkaulah Tuhan satu-satunya, tidak lagi Tuhan yang lain selain Engkau. Tuhan, kami memuji-Mu dan memuliakan Nama-Mu. Kami bersatu hati memuliakan Nama-Mu dan berseru, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tidak lagi Tuhan yang lain. Dan kami mewakili negara-negara yang lain.
dan Cina, Hong Kong, Taiwan, Macau, Israel, Amerika, Jepang, Filipina. Tuhan, semua ini juga ada Indonesia. Dan saya berkata padamu Tuhan, setiap orang ini memuliakan namamu. Dan sekali lagi, karena Engkau ada Tuhan. Karena Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dan Tuhan memohon kau ini, memberikan Tuhan yang adil. Tuhan, kami berdeklarasi bangsa-bangsa, kami berdoa sekalian negara yang kami doakan, semua peta di bumi ini, semua sujud di hadapanmu bangsa-bangsa, dan berkata, Tuhan, ada Tuhan yang satu lagi, tidak ada Tuhan yang lain. Dengan namamu semua mendapatkan kemuliaan bangsa-bangsa, dan berkata, Tuhan, hanya Tuhan, ada Tuhan yang satu-satu, tidak ada lagi Tuhan yang lain. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu karena Engkau tidak ada lagi Tuhan yang lain. Karena Engkau satu-satunya, tidak lagi Tuhan yang lain. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang di online, yang di sini, saudara-saudara semua. Tuhan, dengan mengurapimu dan juga akan mengangkat semua kesulitanmu dan melindungimu dan memberikan padamu, karena supaya engkau tahu dan mendengarnya. Karena Tuhan, Engkau Tuhan yang mengikuti, yang kamu, Tuhan yang kamu melayani. Saya dalam Tuhan Yesus dan memberkatimu. Bisa engkau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan ini, bisa engkau sedia berdoa dan memohon padanya, Tuhan akan menjawabmu. Dan hendak kau datang padaku dan berdoa padaku, saya akan mendengar dan akan memberkatimu. Dan akan, karena engkau yang saya pilih, akan mendapatkan semua keselamatan ini dan akan mendapatkan berkat ini, dan tidak akan dipermalukan. Karena saya Tuhan, dan saya dalam Tuhan Yesus berkatimu. Bersama hanya generasi ini, bisa berdoa pada Tuhan, engkau diberkati. Dan juga termasuk generasi keturunanmu. Saya ada Tuhan, ada Tuhan. Dan sampai itu besar, sampai anak cucumu, Tuhan memberkati, karena saya ada Tuhan, generasimu ada turun-temurun. Saya ada bangsa, orang bahasa lain. Karena engkau Tuhan yang engkau percaya, Tuhan yang satu-satunya. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berkati kalian semua.